Kita akan nulis ayat yang dibaca ayat Sadirman tadi. Inna hadainahu hadainahu sabila. Imma syakiran wa imma kafuran. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Oke, satu-satu mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan gamblang. Inna, nomor satu. Inna, asalnya ya bunda, dia dari inna plus nahnu. Ini sudah sering dijelaskan. Inna ditambah nahnu jadi in. Tasdid dan dibaca 2 harokat in. Dan inna dia membutuhkan isim, dia membutuhkan mubtada ditambah khobar. Jadi kalau mubtada dan khobar, ayah bunda bakal tahu ini namanya jumlah ismiyah. Kalau masih ingat, kalimat itu ada yang berdasarkan isim, ada yang berdasarkan fi'il. Ini namanya jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyah. Gampangnya, inna itu nggak mungkin masuk ke dalam fi'il. Inna tidak mungkin masuk ke fi'il. Tapi inna masuknya ke isim. Sesungguhnya siapa mubtada kami, kaminya sebagai mubtada. Khobarnya mana? Apa yang pengen disampaikan oleh sesungguhnya kami itu? Khobarnya adalah hadainahu. Khobarnya dalam bentuk fi'il. Sesungguhnya kami itu menunjukkan manusia. Khobarnya sesungguhnya kami. Mubtada'nya itu ada di nahnu. Nahnunya ini. Nah, ini mubtada'nya. Mim ya, mubtada'. Khobarnya dihadainahu. Hadainahu, nah, itu sebab kasih warna lain. Biasanya kalau anak santri suka begini. Coba memberitahukan bahwa itu adalah khobar dari inna.
Sampai sini gimana Ayah Sadirman? Lumayan pusing. Clear, Usbab. Ngikutin Kan, aja. kan Mau tanya, Usbab. jumlah ismiyah udah pernah dijelasin. Ya, siapa yang mau nanya? Ya, saya Stella. Siapa? Us, Oh, Bunda Stella, Stella. Ya, Usbab. silakan. Ya. Usbab itu tanda yang untuk yang tanda itu apa, Usbab tadi? Yang Tanda yang mana? sebagai tanda khobar. Yang merah tadi itu tulisannya Iya, khobar untuk dia. santri. Iya, Oh, khobar. bentuknya kayak gitu ya. Kayak jim Kho, ya. kho, kho. Oh, kok. Oh, Oh ya. kecil. Ada Oh, titik ya di atasnya. Ya, Iya, baik. Terima kasih, Usbab. baik. Nanya lagi Usbob, Namanya siapa yang mau nanya? Sebut nama. Merita Usbob, maaf Ya, Okem. silakan Bunda Merita. Ini kan tadi Inna itu harus dengan isim ya Usbob. Iya, Di sini mana yang isimnya Usbob? Asabil itu atau yang nahnu isimnya nggak mungkin nahnu. itu domir ya? Iya, isimnya ada di nahnu. Masuknya tuh. Maka Oh, mubtadanya ada di nahnu. jadi domir itu bisa juga jadi isim Usbob. Iya, jadi kan inna tuh, inna sesungguhnya inna plus nahnu. Nahnunya itu mubtada. Oh iya, kasih Usbob. Baik. Usbab mau nanya Usbab. Ya, Ayah Ismail. Iya. Kalau Silakan. kalau hadainahu itu fiil atau bukan, Usbab? Fiil. Tadi Fiil. kan masuk ya. Tapi dia statusnya sebagai khobarnya inna. Jadi ceritanya inna ini akan menceritakan sebuah statement. Sesungguhnya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya kami. Kami itu kenapa? Kami itu memberinya petunjuk. Gitu. Nah, jadi itu ceritanya. Sudah, Ismail? Ini baru sampai Inna. Sekarang kita akan Masih masuk ada lagi ke sebentar, Usbab. Ayo boleh. Tadi kan kata Usbab, inna itu tidak bisa diikuti oleh fiil gitu ya. Iya, Inna tidak masuk ke jumlah fi'liyah, tapi ke ismiyah. Oh, jumlah ismiyah. Iya. Nah, kalau dia masuk ke fi'il, misalnya inna hadaina, gitu, nggak bisa. Jadi, maksudnya inna nggak pakai panjang ya. Inna sesungguhnya hadallahu, gitu misalnya. Inna sesungguhnya hadallah menunjukkan siapa Allah. Nggak bisa dia masuk ke fi'il. Maka dia inna hanya masuk kepada isim, ke jumlah ismiyah. Ya, terima kasih. Sudah? Baik. Sekarang kita akan masuk ke hadaina, nomor 2 ya. Hadaina husabilah. Ini nomor 2. Hadainahu. Ayah bunda nulis hadaina begini benar. Atau begini benar. Tapi kalau mengambil yang kedua, jangan lupa ininya tegak. Banyak yang saya tandain. Nah itu mengikuti teknik penulisan mushaf Saudi, tapi lupa harokatnya tidak tegak. Baik. Hadainahu ini adalah 1, 2, 3. Rumusannya dari fi'il madi hada yahdi mudhari'nya hada yahdi artinya apa? Menunjukkan. Lalu nanya sorry belum masih
memberikan status ini dia adalah fi'il, kata kerja. Fi'il apa? Fi'il madi ada. Kalau fi'il maka memerlukan fa'il. Jadi fi'il nanti memerlukan fa'il. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya adalah kami, nahnu. Maka hada menunjukkan. Siapa yang menunjukkan? Kami. Dia menjadi hadaina. Kami yang menunjukkan. Dari fi'il itu kata kerja. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah fa'il. Nahnu. Jadi hadaina. Oke, sudah ada kata kerjanya dan ada pelakunya. Sekarang objek. Objek dalam bahasa Arab adalah maf'ul bihi. Maf'ulun bihi. Objeknya adalah hu, domir, dia. Hu. Artinya dia seorang. Inna, sesungguhnya kami. Itu hadaina, memberinya petunjuk. Punya siapa? Punya itu adalah al-insan. Memberi petunjuk kepada siapa? Al-insan. Manusia. Masih ada waktunya nggak? Apa udah habis? Masih banyak, Ustaz. Masih banyak, Usbok. Aman berarti. Aman. Insya Allah. Hadainahu. Sesungguhnya kami telah menunjukkan pada manusia. Sudah sampai sini? Udah Ya. belum? Udah. Sudah. Baik, lihat ayatnya lagi. Ini sudah kelar. Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepadanya manusia. Lalu apa asabila? Asabila artinya apa? Jalan. Jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia asabila jalan. Kira-kira dia jadi apa nih jalan nih? Maf'ul Struktur bih. Objek. maf'ul bih. Jadi dia objek kedua. Objek kedua. Objek pertamanya siapa? Hu itu. Al-insan. Manusia. Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia. Petunjuk apa? Petunjuk jalan. Jadi sabila itu adalah objek kedua. Kami memberi petunjuk kepada manusia jalan. Petunjuk jalan. Udah? Bunda? Sudah, Usbok. Sudah. Oke. Sekarang lanjut. Imma syakiran wa imma kafuran. Ini nomor berapa nih? Asabila udah. Nomor 4. Nomor 4 berarti ya. Sabila 3. Nomor 4. Sabila 3 tuh. Benar. Sekarang imma.
Sekarang ngomong imma. Orang Indonesia banyak yang dikasih nama imma. Imma ini dalam bahasa Arab disebut harfu syarti. Harfu syarti. Harfu syarti. Jadi kalau ada imma yang artinya boleh jadi, bisa jadi, boleh atau bisa jadi. Dan karena dia mensyaratkan, maka setelah imma itu nanti akan berubah isim, akan menjadi mansub. Kalau imma masuk ke isim, imma plus isim, dia akan mansub sama dengan hal dulu ya. Hal. Dan kalau hal, kemarin sudah ya, pertemuan yang kemarin sudah dijelaskan kalau hal itu mansub. Bahasa pakai tulisan Arab deh, biar nggak bingung. Mansub, kalau hal itu bakal nasab. Mansub. Ditandai dengan, biasanya ditandai dengan fathah. Imma kalau masuk ke isim, dia bakal bisa merubah menjadi hal, kondisi. Boleh jadi manusia itu mendapatkan hidayah dari Allah tentang jalan. Boleh jadi dia, nah ini bentuknya. Jadi syakiran, kafuran. Ini yang disebut mansub. Syakiran, kafuran. Boleh jadi, bisa jadi dia menjadi orang yang bersyukur, bisa jadi dia menjadi orang yang amat kufur. Nah, belum? Udah pada ngopi belum? Sudah. Udah. Sudah. Belum. Ngopinya udah. Sudah. Jangan kopi, Ustaz. Enggak ngopi. Nomor 5 sekarang. Syakiran, kenapa jadi syakiran tadi? Karena ada ima. Ima yang bikin ulah. Asalnya dia ini syakirun. Syakirun, dia adalah bentuk fa'il. Fa'il dari kata apa? Dari fi'il madinya syakaro. Fi'il mudhari'nya yashkuru. Fahuwa syakirun.
Syakara yashkuru fahuwa syakiru. Dia adalah orang yang bersyukur. Boleh jadi dia adalah orang yang bersyukur. Syakirun Ya. fi'ilnya Ustaz. Syakara. Syakara fi'il madi. Yashkuru fi'il mudhari. Syakirun fa'il. Bentuknya fa'il. Pelakunya. Gus Bob mau tanya. Ya, Maaf. silakan. Siapa Bunda Stella? Ibu Stella ya. Ima Iya. itu yang bikin jadi Syakiron. Iya. Sebetulnya asalnya katanya apa? Sebelum Ima? Kalau Sebelum apa kata dasarnya? itu Kan? syakara. Kalau Syakaro. Oh iya. asalnya Madi ya. kalau nggak ada ima dia jadi syakirun. Iya. Ya, Tapi kalau nggak ada karena ima dia syakirun kafurun. Kalau nggak ada ima. oh iya, Ima yang bikin ya. Iya ya. Iya. Terima kasih Gus Bob. Iya. Usbob, tanya lagi Usbob. Iya, siapakah ini? Merita Usbob. Iya, silakan Bunda Merita. Jadi fungsi ima ini membentuk fiil menjadi isim Usbob. Enggak dong. Jadi dia tuh isim. Syakir itu isim fa'il. Dan dia hanya ngubah menjadi hal. Karena ada ima, asalnya tanpa ima syakirun. Tapi karena kemasukan ima, dia akan menjadi hal. Hal itu menjelaskan kondisinya kayak gimana. Bersyukur. Itu. Tetap isim itu. Bukannya Oh, fi'il. jadi sakiran ini tetap ini fiil, bukannya isim Usbob. Itu isim. Syakir itu isim. Isim fa'il namanya. Iya, tapi dasarnya tadi kan sakaro ya Usbob, fiil Oh madinya. iya. Atau yaskuru untuk Mm-mm. fiil mudhari. Jadi Ya. karena kedatangan ima ini, karena didahului dengan ima, maka fiilnya tadi itu sakaro itu menjadi sakiran, isim. Bukan begitu, Enggak. Usbob? Bukan begitu, bukan. Jadi ima itu tidak mungkin masuk kepada kata kerja, nggak masuk kepada fiil, tapi dia akan masuk kepada isim. Ima syakir, nggak bisa ima yaskuru, bisa. Jadi ima syakir itu. Karena dia ima, maka dia akan menjelaskan kondisi orang yang kemasukan ima itu menjadi hal, maka dia menjadi mansub syakirat. Oh iya, makasih Usbob. Ya. Keterangan keadaan ya Ustadz. Ya, keadaan, hal itu. Keterangan keadaan. Sudah? Oke. Satu lagi. Jadi tadi ngejelasin syakirat itu, awalnya syakirun. Syakirun itu adalah fa'il. Dari fi'il, wazannya syakara yaskuru, syakirun. Oke. Sekarang nomor terakhir. Mudah-mudahan waktu yang cukup nih. Nomor 6 berarti ya. Kafuro. Wa imma kafuro. Kafuro ini karena kemasukan ima, maka dia jadi ro. Asalnya dia kafurun. Kalau nggak ada ima, dia tuh kafur. Karena ada ima, dia jadi kafur. Kafur, kalau ayah bunda pengen tahu kafur asalnya dari mana, kafur ini adalah bentuk isim mubalaghah. Isim mubalaghah. Superlatif. Dari apa? Dari kafir. Yang artinya, kafir itu artinya apa? Orang yang kafir. Orang yang kufur. Tapi kalau isim mubalaghah superlatif,
dia orang yang Paling amat kufur. kafir, yang paling kafir. Gitu. Kalau mau tahu kafir dari mana fi'il madi dan mudhari'nya, nah ini kafaro. Sering dalam Al-Quran disebut kafaro. Fi'il mudhari'nya yakfuru. Kafaro yakfuru. Fahuwa kafirun. Oke. Poin nomor 7, tambahan karena kenapa tidak Allah sebut? Tadi kalau syakir, ini 7 ya. Syakir harusnya kan sama dengan perbandingannya atau yang setara sama syakir itu harusnya kafir. Nih, mubalaghahnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran ngejelasin kondisi. Syakir itu lawannya adalah kafir. Kenapa? Di sininya kafuro yang amat kafir. Kalau begitu harusnya yang sepadan adalah syakur. Harusnya yang sepadan itu syakurun. Di sini kafurun. Kenapa Allah bilang imma syakiran wa imma kafur? Bagusnya dia itu menjadi orang bersyukur dalam bentuk fa'il atau dia menjadi orang paling kufur. Maka rupanya nih dahsyatnya ketika Allah jelaskan meskipun tidak sebanding harusnya syakir dijadi kafir, tapi Allah milih ini. Karena manusia itu nggak tahu diri hingga dia jadi amat kafir. Jadi kalau yang setimpal harusnya imma syakiran wa imma kafiran. Tapi enggak, Allah pengennya ngegambarin imma syakiran wa imma kafur. Jadi manusia itu nggak tahu diri, kebanget-banget kafirnya. Ini pagi ini 7 poin. Padahal Ustaz mau ngasih 3 ayat lagi nih. Cukup kali ya? Gimana Sadirman? Boleh lanjut. Udah liar belum? Lihat. Ustaz Liar. Bob, biar Tapi pesan. tenang aja, Iya. udah mulai ada asistennya. Bunda Leli bakal jelaskan lagi nanti insya Allah. Salah. Insya Allah Bunda Leli. Jadi itu kan dikasih yang spontan. Nah, ini sama Bob. Ya, nanti penjelasan detailnya nanti mudah-mudahan Bunda Leli ada waktunya. Tapi itu penjelasannya itu disebut i'rab. Satu ayat inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Maknanya Masya Allah, rupanya dari satu ayat aja kalau dipretelin dia jadi ilmu yang panjang. Dan nanti setiap hurufnya, harokatnya bakal tahu tuh. Nggak bisa diganti tuh. Jadi imma syakiran wa imma kafiran nggak bisa. Salah. Ya, Maaf, nggak bisa. Usbob, masih boleh Ya. nanya Merita Usbob. Ya, silakan Bunda Merita. Kurang awak. Ini penegasan yang 7 itu Usbob. Mhm. Harusnya kan tadi kata Usbob sakiran itu tuh Mhm. dengan Kafiran. sapurun dengan kafurun. Jadi dibikin sama Allah yang kafir itu Kafuro. kafuro. Artinya itu di kafir ini karena keterlaluan jadi Allah maksudnya paling kafir gitu ya. Nah, Iya, Maksudnya ya manusia karena yang kalau amat. tidak bersyukur manusia itu berarti dia paling kafir berarti dengan banyak nikmat yang dikasih Allah. Iya.
Oh isim ya, mubalaghah. kasih Bob. Iya. Kenapa Iya. tidak jadi, kalau tadi sudah jelasin kenapa pakai kafurun, kenapa nggak syakur? Syakurnya kenapa nggak dijadiin syakur? Karena boleh jadi manusia menjadi orang yang amat bersyukur, tapi susah. Manusia itu menjadi hamba yang amat bersyukur susah. Jadi orang yang bersyukur biasa banyak, tapi yang amat bersyukur susah. Dan itu nanti bakal ketemu lagi ayah bunda, nanti cari ayatnya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Udah dijelasin sama Allah. Dikit sekali dari hamba-hambaku yang asyakur, yang Bersyukur. Oh iya. paling bersyukur. Itu namanya isim mubalaghah, superlatif. Jadi cari orang yang paling bersyukur susah. Jangankan kepada Allah, kepada orang lain yang ada di depan matanya, ngucap terima kasih aja susah. Nah, biasanya orang Indonesia tuh ngucap terima kasih susah. Nah, jadi rupanya orang bersyukur terus amat susah. Ayo bunda, jazakumullah. Usbop, Terima maaf kasih, mau Pak. tanya Iya. lagi Usbop. Maaf Iya. saya Stella. Jadi dalam penulisan aja itu bisa mempunyai pengertian yang berbeda ya Usbop. Iya, itu namanya mubalaghah. Jadi Gitu. Iya. ilmu balaghah nanti nggak berasa ayah bunda sudah dikasih sama Usbop tuh ilmu balaghahnya. Balaghahnya Oh. sudah keindahan-keindahan Al-Quran. Jadi makna, ilmu ma'aninya udah dapat. Nanti suatu saat kalau ayah bunda nyampe belajar nahu udah, belajar sorof udah, belajar mantik udah, nanti balaghah, ma'ani, macam-macam. Tapi sebenarnya Masya Usbop cuma Allah. pengen ngasih tahu aja dari apa yang kita hafalin. Nah itu dahsyat, udah setiap hurufnya mengandung makna. Itu. Makasih. Terima kasih Usbop. Baik, makasih banyak ayah bunda. Kita sampai ayat berapa kemarin? Ayat 9 ya. 9 Usbop. Jadi ayat 1 sampai 9. Nanti setorannya. Surat apa? Surat Al-Insan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Usbop.